Hai semuanya, perkenalkan saya Telepon Orchid Keliri dengan NIM G00251227 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 1.3. Untuk laporan yang pertama yaitu jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen, lalu jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Yang pertama yaitu dinding abdomen anterolateral. Jadi, lapisan yang paling luar dari dinding abdomen anterolateral ada kulit. Kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Lalu di bawah kulit ada fascia superficialis yang merupakan lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah umbilikus. Di superior umbilikus, fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Namun di inferior pada umbilikus, pada bagian terdalam dari jaringan subkutan diperkuat oleh banyak serat elastis dan kolagen, sehingga memiliki dua lapisan, yaitu fascia camper dan fascia scarpa. Fascia camper merupakan lapisan yang memiliki ketebalan bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Sedangkan fascia scarpa merupakan lapisan yang memiliki membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Lalu di bawah dari fascia superficialis ada fascia profunda, yang merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Setiap flat muscle akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di facies anterior dan posteriornya. Secara umum, lapisan-lapisan ini tidak nampak jelas kecuali di lapisan sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lalu selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Jadi musculi et aponeurosis ini terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus, transversus rectus, dan pyramidalis abdominis. Lalu di musculi et aponeurosis ini terdapat juga linea alba yang merupakan garis berserat yang yang merupakan garis berserat, garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis dari musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Lalu median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari prosesus xiphoideus sampai symphysis pubica. Lalu umbilikus sendiri melewati garis alba atau linea alba ini. Lalu terdapat juga ligamentum inguinal yang eh, di mana merupakan aponeurosis yang berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias sampai ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Lalu di bawahnya ada fascia transversalis yang merupakan lapisan lanjutan dari fascia profundus yang memagari kavitas abdominis dan berlanjut ke kavitas pelvis. Paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis yang merupakan fascia yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak. Ke arah sisi anterior tubuh disebut sebagai preperitoneal, ke arah sisi posterior tubuh disebut sebagai retroperitoneal, dan terdapat juga viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal. Jadi peritoneum dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Peritoneum parietal merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Sedangkan kalau peritoneum visceral merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ atau disebut sebagai organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ, yaitu disebut sebagai organ intraperitoneal. Selanjutnya yaitu ada dinding abdomen posterior. Lapisan yang paling luar yaitu ada kulit, lalu yang di bawah kulit terdapat fascia superficialis dorsi, lalu terdapat musculus yang terbagi menjadi empat lapis. Untuk lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, untuk lapisan yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lalu untuk lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus intraspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Lalu lapisan keempat yaitu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Di bawah dari lapisan musculus-musculus tadi terdapat
fascia extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak. Lalu di bawah dari fascia extraperitonealis ada peritoneum parieta. Lalu selanjutnya organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi organ intraperitoneal merupakan organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum dan berada dalam kavitas peritonealis. Contoh organnya ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoideum, cauda pankreas, lien, dan hepar. Lalu untuk organ retroperitoneal, yaitu organ yang berada di luar kavitas peritoneum. Dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Contoh organnya bisa disingkat sebagai set Parker, yaitu S. suprarenal gland, A. aorta, D. duodenum, kecuali pars superior, karena pars superior ini masuknya ke organ intraperitoneal. Lalu ada P-nya pankreas, kecuali kauda, lalu R-nya Oh, sorry, untuk U-nya ada ureter, untuk C-nya itu colon ascendens et descendens, lalu K untuk kidney, E untuk esophagus, dan R untuk rectum. Selanjutnya yaitu ada laporan yang kedua. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, jadi eh, gaster itu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum, dan pars pylorica. Lalu terdapat juga lower gastroesophageal sphincter atau disingkat sebagai LES. Lalu ada musculus sphincter pylori, lalu ada curvatura gastrica major, curvatura gastrica minor, dan orificium cardiacum yang setinggi vertebra thoracalis 11 dan orificium pyloricum yang setinggi vertebra lumbales 1. Untuk dinding gaster, yang paling luar yaitu ada tunica serosa yang merupakan peritoneum visceral gaster yang berefleksi menjadi omentum minus yaitu ke arah hepar dan omentum maius yaitu ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Lalu di bawah dari tunica serosa ada tunica muscularis yaitu ada stratum longitudinum, circularum, dan juga oblique. Untuk stratum longitudinum yaitu terletak pada perigio pylorus yang menebal menjadi ligamentum pyloricum. Lalu untuk stratum circularum yaitu terletak pada daerah duodenum pyloricae menjadi sangat tebal dan membentuk musculus sphincter pyloricus. Lalu untuk stratum oblique yaitu terletak pada daerah curvatura minor dan membentuk canalis gastricus Walthier. Yang selanjutnya ada tunica submucosa dan yang terakhir ada tunica mucosa. Selanjutnya adalah laporan ketiga. Jelaskan letak-letak appendix jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama garis dan titik pengukurannya. Yang pertama, untuk letak yang pertama yaitu ada appendix retrocaecal. Appendix retrocaecal ini terletak di belakang caecum yang mengarah ke atas dan merupakan bentuk atau posisi appendix yang paling umum, yaitu sekitar 65%. Lalu selanjutnya ada appendix post-ilealis. Merupakan posisi appendix yang terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Lalu selanjutnya ada appendix pelvicum yang mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Selanjutnya ada appendix preilealis yang terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Terakhir ada appendix subcaecalis yang terletak descendens ke caudal. Selanjutnya untuk cara pengukuran ada dua, yaitu menurut garis Monro-Pitcher dan juga garis Lanz. Untuk menurut garis Monro-Pitcher, itu diukur dari sias dextra ke umbilicus. Untuk mendeteksi bahwa pangkal appendix terletak di sepertiga lateral garis tersebut yang disebut titik McBurney. Lalu selanjutnya ada menurut garis Lanz yang diukur dari sias yang diukur dari sias sinistra. Untuk mendeteksi ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Oke, baik. Tadi merupakan penjelasan dari saya tentang eh, Laboratorium Anatomi Blok 1.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.